Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya beserta teman-teman saya untuk melakukan suatu presentasi melalui video ini, di mana pada kesempatan kali ini kami mengambil judul yaitu pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik terhadap stabilitas agregat dengan menggunakan metode rancangan acak kelompok lengkap faktorial dengan menggunakan software statistika analisis sistem atau biasa kita sebut dengan software SAS. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan dari kelompok kami yaitu pertama ada saya sendiri yaitu Amanda Putri Adila dengan NIM G501210001, ada Cindy Clarita dengan NIM G5121005, dan ada Almafida dengan NIM G501211039. Adapun isi dari presentasi kami yaitu yang pertama mengenai pendahuluan dari contoh kasus kami, yang kedua itu metode penelitian yang kami gunakan, yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan dari contoh kasus kami, dan yang keempat yaitu bagaimana cara penggunaan software statistika analisis sistem atau biasa kita sebut dengan software SAS. Maka dari itu, marilah saya mengajak teman-teman untuk menonton video presentasi dari kami. Pendahuluan, pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah yang diperlukan untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan atau bagian hewan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Berbentuk padat atau cair, dapat direkayasa dengan bahan mineral atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Stabilitas agregat adalah ukuran daya tahan unit-unit struktur tanah dalam respon tekanan mekanik. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui statistika deskriptif dari hasil pengolahan tanah dan pupuk organik terhadap stabilitas agregat dan faktor apa yang berpengaruh dalam kestabilan agregat. Selanjutnya metode penelitian, lokasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di buku atau bahan ajar seorang peneliti bernama Made Susawati, SSI, MSI, yang merupakan seorang dosen dari Universitas Udayana dan bertempat di Laboratorium Terapan Program Studi Statistika Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari bahan ajar seorang peneliti bernama Made Sulawisawati, SSI MSI dengan judul Perancangan Percobaan pada tahun 2015. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan faktorial, yang mana satuan percobaan dapat menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK yang akan dianalisis secara manual dan menggunakan software statistika analisis sistem atau SAS. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu studi kasus. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengolahan tanah dan pupuk organik dengan berbagai dosis, yaitu 0, 10, 20, 30 gram dengan pengolahan tanah 1, 2, dan 3. Kemudian statistika deskriptif. Statistika deskriptif dari data pengolahan tanah dan pupuk organik terhadap hasil stabilitas agregat ya. Dapat diketahui bahwa nilai min yaitu 134, nilai mean yaitu 162,869, nilai kuartil 1 yaitu 149, nilai median yaitu 163, nilai kuartil 3 yaitu 174, dan nilai maksimal yaitu 200. Selanjutnya yaitu analisis varians, yang itu yang pertama hipotesis, pengaruh kelompok, di mana H0 kelompok tidak berpengaruh terhadap stabilitas agregat, H1 minimal ada salah satu kelompok yang berpengaruh terhadap stabilitas agregat. Hipotesis pengaruh faktor A yaitu pengolahan tanah, H0 pengolahan tanah tidak berpengaruh terhadap stabilitas agregat, H1 minimal ada salah satu pengolahan tanah yang berpengaruh terhadap stabilitas agregat. Pengaruh faktor B atau pupuk organik yaitu H0 pupuk organik tidak berpengaruh terhadap stabilitas agregat, H1 minimal ada salah satu pupuk organik yang berpengaruh terhadap stabilitas agregat. Hipotesis pengaruh interaksi faktor A dan faktor B, H0 interaksi pengolahan tanah dan pupuk organik tidak berpengaruh terhadap stabilitas agregat, H1 minimal ada sepasang interaksi pengolahan tanah dan pupuk organik yang berpengaruh terhadap stabilitas agregat. Yang kedua yaitu model linear, dapat dilihat model linearnya sebagai berikut. Yang ketiga yaitu kriteria penolakan, di mana gagal tolak H0 jika F hitung kurang dari F tabel, tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Gagal tolak H0 jika p-value lebih dari alpha yaitu 0,05, tolak H0 jika p-value kurang dari alpha yaitu 0,05. Kemudian dapat dilihat tabel ANAVA-nya sebagai berikut. Untuk interpretasinya, jadi pada faktor kelompok dapat diketahui bahwa nilai F hitungnya itu kurang dari F tabel dan nilai p-value-nya lebih besar dari alfa. Maka gagal tolak H0 yang artinya kelompok tidak berpengaruh terhadap stabilitas agregat, sehingga tidak dilakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut ini berfungsi untuk mengetahui faktor dengan taraf mana yang paling baik gitu. Nah, sedangkan untuk pengaruh faktor A atau pengolahan tanah, dapat diketahui bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel dan nilai p-value-nya kurang dari alfa. Maka tolak H0 yang artinya minimal ada salah satu jenis pengolahan tanah yang berpengaruh. Nah, sehingga dilakukan uji lanjut. Untuk interpretasi pengaruh faktor B atau pupuk organik, dapat diketahui bahwa nilai hitungnya itu lebih besar dari F tabel dan nilai p-value-nya kurang dari alfa. Maka tolak H0 yang artinya minimal ada salah satu jenis pupuk organik yang berpengaruh. Lanjut dengan menggunakan uji lanjut 2K. Untuk faktor A atau pengolahan tanah, dapat diketahui bahwa pengolahan tanah 1 itu merupakan pengolahan tanah yang paling baik. Untuk stabilitas agregat atau pupuk organik, dapat diketahui bahwa pupuk organik yang 30 gram lah merupakan pupuk organik yang paling baik. Untuk